Saya rasa banyak dari kalian itu yang pengen beli iPhone SIM stiker, tapi kalian tuh masih ragu kira-kira worth it nggak sih kalau kita beli iPhone SIM stiker atau, aman nggak sih kalau kita beli iPhone SIM stiker? Nah, sebelum video ini saya lanjutkan, saya mau kasih giveaway ya. Ini ada giveaway kecil-kecilan untuk 2 orang pemenang. Ini ada TWS dari Nyakips. Nah, ini nanti akan kita undi guys ya setelah video ini tembus 150 like dan kalian itu wajib ya, komentar di bawah dan jangan lupa juga cantumin IG kalian kan, karena nanti akan saya hubungin lewat IG bagi yang menang. Nah, sekarang saya lanjutin lagi videonya. Kita bahas dari segi kelebihan dulu guys. Nah, untuk iPhone SIM stiker seperti yang kalian lihat ya, ini semuanya adalah iPhone SIM stiker. Ini ada iPhone 11 Pro, ini ada iPhone 11 biasa, kemudian ada iPhone 12 mini, dan ada juga iPhone 12 yang kebetulan tidak bisa saya tampilkan di sini guys ya. Kenapa saya suka dengan iPhone SIM stiker? Ini pertama dari harganya dulu guys. Untuk seri iPhone X Inter yang SIM stiker itu harganya lumayan menurut saya untuk selisihnya ya dibandingkan iPhone Inter yang non SIM stiker. Itu jaraknya bisa sampai 500.000 bahkan sampai 1 jutaan guys ya untuk selisih harganya. Jadi buat kalian yang punya modal atau dana minim, ini sangat worth it guys untuk kalian beli ya, sangat pas ini. Nah, terus apakah produknya asli atau aman Bang? Atau apalah ya, bukan KW ya intinya. Ya ini asli guys, yang saya dapat ini asli ya, bukan yang KW. Ini sama aja dengan iPhone X Inter lainnya ataupun X garansi resmi, nggak ada bedanya guys. Cuman bedanya tadi, untuk pakai kartu kita harus pakai SIM stikernya, karena kalau tanpa SIM stiker ini dia tidak akan bisa ke apa ya, jatuhnya itu dia kekunci guys. Ini saya tunjukin kalian ya, ini saya pasang tanpa menggunakan SIM stikernya, dia akan kekunci dan tidak bisa masuk ke menu. Nah, ini aja sih bedanya. Apakah ini aman? Aman, nggak ada masalah guys. Dan ini bukan iPhone bypass ya, atau bypass apa ya, bypass iCloud ya, bukan guys. Nah, terus selanjutnya kelebihannya, yang pasti ini lebih aman ketimbang, ini tanda kutip ya, karena untuk saat ini iPhone X Inter itu sebagian itu sudah banyak yang beredar yang persis SIM stick, ada juga yang MDM itu kalau misalkan kita reset, kita update, dia akan kekunci seperti kasus iPhone bypass iCloud ya guys. Jadi dia akan kekunci, tapi dia masih bisa di bypass lagi guys. Tapi ya kalian harus mengeluarkan biaya lagi kalau kalian misalkan tidak ngerti cara bypassnya. Beda halnya dengan iPhone yang iCloud-nya itu terkunci, itu beda cerita ya. Ini masih bisa, ibaratnya masih bisa lah kita kita bypass ya, dan biayanya pun mungkin lebih murah ketimbang kalau kita itu kekunci iCloud. Dan untuk saat ini memang sebagian sih masih banyak ya yang jual untuk iPhone yang Inter yang versi lama. Versi lama itu kan dia tanpa SIM stiker. Tapi kalau untuk di saya sendiri, saya lebih senang ambil yang SIM stiker karena itu nggak ada bedanya sama sekali dengan iPhone yang pada umumnya. Cuman bedanya kalau kita mau pakai kartu ya ini cukup pakai tambahin ini aja guys, SIM stikernya. Tapi kalau misalkan kalian nggak perlu lah bang, saya kan cuma butuh untuk gaming aja atau untuk kameranya aja, atau ya saya cukup WiFi only, ya itu jauh lebih bagus guys. Kita dapat harga yang bisa dibilang lebih murah lagi ketimbang yang kalau kita beli yang ini ya, yang all operator. Lagian kan kalau kita beli all operator itu kan sinyalnya pasti hilang, guys. Nah, terus kelebihan lainnya apa apa Bang? Ya apa ya? Yang pasti semua fungsinya sih ya sama aja dengan ini ya, dengan iPhone pada umumnya, nggak ada bedanya. Beda cerita kalau kalian dikasih HP KW, itu beda cerita, guys. Nah, terus untuk kekurangannya, nah ini nih kekurangannya. Banyak mungkin ya, buat teman-teman yang sudah beli, kalian kan baru pertama kali tahu nih kalau ada yang SIM stiker. Memang kalau bagi yang awam atau bagi yang orangnya itu malas ribet, ya memang agak sedikit kewalahan dengan iPhone SIM stiker. Kenapa? Karena memang agak butuh sedikit effort guys ya sebenarnya untuk proses pemasangan kartunya hingga iPhone-nya ini bisa dipakai. Nah, ini contohnya, saya contohin kalian.
Ini iPhone 11 saya pasangi kartu dan sudah saya pasangi SIM stiker. Ini kita cek dulu ya. Nah, ini biasanya kalau sebelum masuk ke menu itu akan timbul, pop-up pilihan. Nah, itu kalau misalkan kalian tidak ngerti cara aktivasinya, ya kalian akan kewalahan gitu loh guys, dan itu akan menjengkelkan guys ya. Nah, terus juga setelah diaktif nih, ya kita harus aktifin lagi yang namanya roaming data, karena kalau tanpa diaktifin roaming datanya, itu LTE-nya tuh tidak akan muncul. Nah, kalau yang di, video ini kalian lihat, ini memang kebetulan sinyalnya apa ya, paket data itu nggak ada guys. Jadi, ada beberapa kasus itu LTE-nya tidak akan muncul. Terus, kekurangan lainnya apa? Ya ketika kalian mau update iOS. Nah, kalau untuk SIM sticker itu untuk saat ini ya, ini sepengalaman saya, kebetulan saya juga baru tahu karena saya sudah ngalamin. Jadi ada beberapa seri itu yang nggak bisa sembarangan kalian update. Loh kok bisa gitu Bang? Ya ini bukan menakut-nakutin guys ya, dan ini sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, masalahnya juga sepele guys, menurut saya nggak ada, yang harus kalian takutin. Ini hanya terjadi untuk seri 12 ke atas ya, kalau iPhone 11 ke bawah itu, saya rasa fine-fine aja. Seperti yang kalian lihat ini contohnya, ini iPhone 11, ini iOS-nya sudah iOS 18 yang terbaru saat ini kan, iOS 18.1.1 ya, belum iOS 18.2, dan ini masih muncul sinyalnya guys, dan nggak perlu ganti, SIM stiker. Tapi kalau misalkan kalian itu pakai yang seri 12 ke atas, termasuklah iPhone 12 mini, ini kalau kalian misalkan mau update iOS ke iOS 18, pokoknya 18 ke atas lah ya, itu kalian tidak bisa pakai, SIM stiker yang sembarangan guys, gitu. Dia ada khusus gitu. Bahasanya gini ya, lebih mudahnya itu kalian harus beli, SIM stiker yang memang sudah support iOS 18. Nah, seperti apa Bang bentuknya? Sebenarnya sih sama aja. Nanti saya akan coba tunjukin kalian ya ketika barangnya itu sudah datang. Dia sama aja guys, cuman, versinya aja dia beda. Kalau yang ini kan setahu saya dia support, iOS 17 aja. Kalau untuk iPhone 12 ke atas ya, kalau iPhone 11 ke bawah itu support sampai iOS 18 gitu. Nah ini saya punya ada beberapa varian ya. Ini kalau untuk di iPhone 11 ke bawah, ini bisa sampai iOS 18. Tapi kalau misalkan 12 ke atas, seri 12 ke atas, dia nggak support guys. Sinyalnya itu nggak akan muncul. Nanti saya akan tunjukkan kalau, SIM stiker yang saya pesan itu udah sampai ya. Terus, kekurangan lainnya saya rasa sih nggak ada masalah ya. Yang pasti dia punya kelebihan ya, kelebihan itu kalau setahu saya sih dia lebih tahan ketika sinyalnya itu lebih awet, lebih tahan ya, lebih bandel ketika kita lakukan proses update dan reset data. Karena, saya udah berapa kali coba, tapi ini di iPhone 11 ya, 11 apa sama 12 mini, itu saya sudah coba reset dan update, itu sinyalnya masih aman guys. Nah, kalau misalkan iPhone yang non SIM stick, Inter ya, non SIM stick itu ya itu tadi guys, saya sering temukan itu sinyalnya hilang kalau kita reset dan update ya. Tapi kalau di SIM stiker ini jauh lebih aman sih setahu saya. Dan kalau masalah sinyal permanen atau enggak, ya itu tergantung kalian ya, kalian beli yang, sudah permanen atau tidak. Tapi kalau misalkan yang bea cukai ya itu, pasti permanen ya, tapi saya sih agak kurang worth it guys. Mending kalian ambil WiFi only, kemudian kalian hotspot-kan boleh pakai, HP Android ataupun, ini ya, kalian beli modem WiFi kecil ya, paling harganya 300 sampai 500.000 itu udah cukup. Saya lebih worth it kalian pakai itu. Oke, mungkin, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Thank you dan bye-bye.